Yesus, Domba Paskah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami. Di kesempatan ini kami akan merenungkan satu kebenaran, yaitu Yesus sebagai Domba Paskah. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini. Kami mengimaninya, dan itu akan membantu kami dalam proses bertumbuh hingga menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, ingat malam Paskah pertama. Saya akan mengajak saudara untuk kembali ke masa lalu, ketika umat Tuhan berada di bawah perbudakan bangsa Mesir. Di tanah Mesir, Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan mengirimkan 10 tulah yang sangat mengerikan. 9 dari tulah-tulah yang mengerikan itu hanya menyerang orang-orang Mesir, sementara orang-orang Israel luput. Sebagai contoh, penyakit sampar tidak menyerang lembu dari orang-orang Israel. Wabah belalang tidak menyerang tanah atau tempat tinggal orang Israel. Kegelapan tidak menggelapkan tempat tinggal orang-orang Israel. Namun tulah yang terakhir, yaitu yang ke-10, ini adalah bentuk penghukuman Tuhan untuk semua orang, baik itu bagi orang-orang Mesir maupun bagi orang-orang Israel, tua, muda, besar, kecil. Tulah terakhir, tulah yang ke-10 ini merupakan tulah yang sangat mengerikan. Ini adalah penghukuman atas semua orang di segala tempat. Pada malam itu, Tuhan berkata kepada malaikat maut yang akan lewat, siapapun, tidak peduli dimanapun ia berada, bagaimanapun keadaan orang-orang yang hidup pada saat itu, setiap nafas adalah sasaran dari tatapan malaikat maut. Kita dapat membayangkan bagaimana orang-orang yang pada malam itu menghadapi penghukuman yang sangat mengerikan. Mereka seperti mendengar desiran kegelapan. Mereka menggigil di bawah tatapan mata yang mengerikan, yaitu tatapan mata malaikat maut. Namun sebenarnya Tuhan dalam kebaikan dan anugerah-Nya telah membuat jalan agar umat pilihannya sendiri luput dari bahaya itu. Ia telah membuat satu ketetapan untuk keselamatan. Tuhan berfirman agar setiap keluarga dari orang Israel mengambil seekor domba dan mengikatnya di dalam rumah mereka. Domba yang tidak bercacat dan tidak bercela itu harus diikat di tengah-tengah keluarga selama 4 hari. Dengan demikian, domba itu diidentikan dengan keluarga itu. Domba itu seolah menjadi anggota baru dari keluarga di dalam rumah itu. Dan pada hari keempat, kepala keluarga yang mewakili keluarga
dengan penuh hikmat menyembelih domba itu. Kemudian darahnya ditampung di sebuah tempat dan dipercikan ke ambang pintu masuk membentuk salib di depan rumah mereka. Saudara-saudara, itulah pengakuan iman secara terbuka bahwa keluarga itu akan diluputkan dari penghukuman murka Allah. Itulah pengakuan iman secara terbuka di hadapan dunia bahwa orang-orang ini telah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa di dalam darah domba yang disembelih, manusia memiliki pengharapan akan keselamatan. Manusia memiliki penebusan dari dosa. Praktis, tidak ada kematian di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu. Ada substitusi untuk kematian yang berada di bawah murka Allah. Darah itu adalah pertunjukan secara terbuka. Darah yang dipercikan di ambang pintu masuk rumah dapat dilihat oleh semua orang yang lewat. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa keluarga itu ada di bawah lindungan Tuhan. Itulah cara Tuhan menyelamatkan umatnya dari penghukuman yang dahsyat yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Saudara-saudara, kebenaran ini berlaku sampai dengan saat ini. Itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Inilah yang selalu diingat oleh orang-orang Israel dalam setiap zaman. Karena itu mereka mengadakan upacara Paskah pada setiap tahun. Upacara ini mengajarkan kepada orang Israel, sekaligus juga kepada setiap orang Kristen yang hidup pada zaman ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dibeli dengan darah. Hidup mereka ada karena pengorbanan darah Yesus. Darah yang kudus telah ditumpahkan. Mereka telah diselamatkan oleh pengorbanan orang lain. Itulah yang menjadi alasan ketika Paulus berbicara dalam 1 Korintus pasal 5 bahwa Kristus adalah Paskah kita yang telah dikorbankan bagi kita. Ini adalah kebenaran yang harus dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada banyak teks yang didengungkan di sepanjang Perjanjian Lama. Kita dapat melihatnya di dalam setiap pewahyuan Allah. Kita dapat melihatnya dalam upacara-upacara atau ritual-ritual orang Israel yang menyembah Allah sejak di kemah suci maupun ketika bait Allah sudah berdiri. Jadi teks besar yang bergema di sepanjang Perjanjian Lama adalah darah mengadakan pendamaian untuk jiwa manusia. Saudara-saudara, di Taman Eden, untuk menutupi ketelanjangan manusia pertama, Tuhan sendiri dan dengan tangannya sendiri menyembelih binatang yang tidak berdosa, dan darah domba itu tercurah di atas tanah. Darah itu telah membuat pendamaian bagi jiwa. Ketika Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria, dan ketika Abraham hendak mengangkat pisaunya untuk menghujam ke jantung anaknya, tiba-tiba terdengar suara dari seorang malaikat yang memerintahkan agar Abraham tidak mengorbankan anaknya. Tetapi tiba-tiba di situ ada seekor domba yang tertambat di semak belukar. Domba itu menggantikan tempat anaknya untuk disembelih. Kenapa hal itu? Karena darah membuat pendamaian bagi jiwa. Saudara-saudara, malam Paskah yang mengerikan di Mesir, seekor domba tanpa celah telah dikorbankan. Darahnya telah dipercikan
di pintu depan rumah orang Israel. Setiap tahun, orang-orang Israel memperingati peristiwa ini. Karena itu ada hari raya pendamaian. Seekor kambing atau domba dibawa ke hadapan imam besar. Imam menaruh tangannya di atas kepala kambing itu dan sambil mengakui semua dosa orang Israel. Kemudian kambing itu dilepaskan ke padang gurun, dan sementara yang lain disembelih, dan darahnya dipercikan ke tabut perjanjian di depan kerup dalam ruang Maha Kudus. Mengapa kambing itu dilepaskan ke padang gurun? Ada suatu gambaran bahwa kambing itu akan membawa pergi semua dosa dari orang Israel, sehingga dosa tidak ada lagi di kehidupan orang Israel. Mengapa yang seekor lagi disembelih? Karena itulah yang akan menyucikan kehidupan orang Israel. Darah itu, darah yang tertumpah itu, darah itulah yang menyucikan kehidupan orang Israel. Seluruh perjanjian lama menyerukan teks ini. Darah membuat pendamaian bagi jiwa. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, teks ini diubah sedikit. Dikatakan, karena tanpa pencurahan darah tidak akan ada penyucian dosa. Dan di seluruh kisah perjanjian baru, teks ini juga terus didengungkan, karena tanpa pencurahan darah tidak akan ada penyucian dosa. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, ia berpeluh, ia berdoa sampai berpeluh darah, seperti gumpalan darah yang jatuh ke tanah. Dalam perjalanan menuju salib, darah terus mengalir dari wajah dan tubuhnya yang telah hancur karena dicambuk. Dan di Golgota, di tempat yang tinggi itu, dan dengan paku yang besar yang menembus tangan dan kakinya, dan tusukan tombak tentara Romawi di lambungnya, darahnya tercurah ke tanah. Darah telah menyucikan umat manusia. Dalam kisah Allah di sepanjang masa, sejumlah orang telah menyanyikan lagu Musa. Ini adalah mereka yang jubahnya telah dicuci bersih oleh darah anak domba. Saudara-saudara, tanpa salib, tanpa pengorbanan, tanpa darah, tidak ada Injil, tidak ada khotbah, tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja, tidak ada sorga, dan tidak ada janji untuk masa depan. Kematian Kristus tentu saja mengejutkan para murid. Mereka shock dan kaget akan kenyataan itu. Para murid yang sebelumnya telah membuat kesimpulan bahwa Yesus yang hidup bersama-sama dengan mereka adalah Mesias yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama. Mesias yang akan membangun kerajaan yang mulia di dunia ini, ternyata mengalami penderitaan yang tidak terkirakan. Ketika mereka melihat dia mati seperti seorang kriminal, mati seperti penjahat, mati seperti pencuri, mati seperti seorang pembunuh, ketika mereka melihat dia disalibkan, timbul sesuatu di dalam jiwa mereka. Pengalaman batin yang dialami oleh para muridnya pada waktu itu, yang juga menyelimuti manusia pada masa kini. Mereka merasa heran dan tidak masuk akal. Mengapa Yesus yang penuh kuasa, bahkan di depan mata kepala mereka sendiri, mereka telah melihat Yesus melakukan berbagai mujizat, ternyata sekarang dia membiarkan dirinya disiksa dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Namun ketika mereka, yaitu orang-orang yang hidup pada masa kini, merenungkan dan meneliti kitab suci,
akan muncul sesuatu dalam hati mereka, seperti juga yang muncul dalam hati kita, yaitu penyingkapan yang agung tentang tujuan dan rencana Allah. Bahwa di dalam pendamaian, di dalam penebusan, di dalam penderitaan, di dalam darah yang tercurah, manusia memperoleh pengampunan dosa dan diangkat menjadi keluarga Allah. Bukan dengan kehidupan yang manis dari Sang Juru Selamat kita disucikan dari dosa kita. Anak domba tanpa noda, murni, kudus, tanpa celah, terpisah dari orang-orang berdosa, itulah yang menyelamatkan kita. Jika sampai hari ini Tuhan belum meninggalkan Yerusalem, tempat di mana bait suci berdiri, maka tirai bait suci masih utuh dan belum terbelah menjadi dua. Tentu ini menjadi penghalang akses penyembahan langsung kepada Allah. Namun di dalam kematian Kristus, tirai pembatas itu robek, terkoyak berkeping-keping. Karena itu, kebenaran ini adalah semua umat manusia di segala tempat memiliki akses langsung ke dalam ruang Maha Kudus. Karena darah pengorbanan Yesus Kristus. Jadi berdasarkan anugerah ini, kita memiliki hak untuk datang dan berterus terang di hadapan tata Allah dan berbicara langsung kepada Allah untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, tidak ada hal yang lebih indah di dunia ini selain dari kisah dan fakta tentang inkarnasi Allah menjadi manusia. Bahwa yang Maha Tinggi telah mengambil rupa bagi dirinya sendiri, yaitu dalam rupa manusia. Karena sama seperti benih yang ditabur ke tanah, begitu juga Juru Selamat kita harus dikuburkan di dalam kematian, dan oleh anugerah Allah ia mengalami kematian itu untuk setiap manusia. Di kayu salib kita diperdamaikan dengan Allah. Kita juga diselamatkan oleh kata-kata yang indah dari mulutnya. Saudara-saudara, perhatikan ini. Tidak pernah ada orang yang berkata-kata seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kata-kata yang tidak pernah dipikirkan oleh para filsuf. Tidak ada orang bijaksana manapun di muka bumi ini yang mampu berkata-kata seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang langsung memberikan efek, memberikan kuasa, memberikan mujizat bagi setiap orang yang mendengarnya pada saat itu. Saudara-saudara, ia tidak mempertahankan hidupnya di kayu salib. Saudara-saudara, ketika kita mengambil kitab suci dan membaca kisah pelayanan dari para rasul serta para misionaris mula-mula, kita akan menemukan bahwa mereka selalu menekankan berita salib. Mereka selalu mengkhotbahkan tentang kisah penyaliban, kisah penderitaan, kisah dari orang yang memberikan hidupnya kepada manusia. Walaupun juga mereka berbicara tentang hal yang lain, seperti pembangunan jemaat, atau hubungan antara jemaat dengan jemaat. Namun kita menemukan fakta bahwa para penginjil dan para rasul abad pertama selalu menekankan berita tentang anak domba Allah yang disalibkan. Simon Petrus berbicara tentang hal itu, seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita semua telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah anak domba Allah, yaitu dengan darah Kristus. Rasul Paulus juga berkata seperti ini
dalam Galatia 2 pasal 20 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Yohanes juga berkata seperti itu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara-saudara, setiap khotbah yang dikhotbahkan, setiap kalimat dari Alkitab yang telah ditinggalkan oleh para rasul, semua diinspirasikan oleh penderitaan Kristus. Kita harus kembali kepada salib Yesus. Kematian juru selamat kita adalah untuk kita. Kristus adalah Tuhan kita, Paskah kita, telah berkorban untuk kita. Saudara-saudara, saya akan memberikan pendekatan ringkas. Beberapa hal yang telah kita baca dalam sejarah iman Kristen hampir tidak dapat dipercaya. Namun ini bukan fiksi. Ketika abad-abad kegelapan menyelimuti dunia ini, bahasa Alkitab tidak bisa dipahami lagi oleh banyak orang. Injil tidak lagi diberitakan dan kegelapan menyelimuti semua manusia di muka bumi ini. Ketika itulah dunia ini berakhir dan orang-orang yang percaya kepada Anak Domba Allah akan diselamatkan dalam kehidupan yang kekal. Ketika itulah Anda dan saya harus membuat komitmen bahwa Anda telah percaya kepada Yesus dan bahwa Anda percaya bahwa darah Yesus telah menyucikan Anda dari segala dosa-dosa Anda. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.